anak muda itu nggak cuma TikTok. Oh iya. Anak muda nggak cuma musik Korea. Nggak cuma selfie-selfie. Nggak cuma selfie-selfie. Anak muda juga nggak cuma ngurusin urusan pribadi. Aha. Iya kan? Ada juga yang ada juga yang mendadak dia harus ngurus banyak orang. gue ngebayangin gimana Anak itu. muda loh ya? Iya. Kalau di Jakarta anak tua ya. Kita di Trenggalek gini. Nah, ini kita bareng Kita dengan ketemu Cak Bub ini. Cak ini, Bupati. ya, Cak Bupati. Cak karena di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kita kalau lihat di jalan nih, profil aja. Ini profil ya ketemu di jalan. Iya. Kita nggak kenal. Kalau nggak pakai seragam ya? Nggak pakai seragam begini aja nih. Mas, gitu. Ada pulsa mentari nggak? Ya, rasanya kan kayak lagi gitu. Apalagi gini. Ini jangan anak band. Anak band. Tapi ya, sebagai Soekarno, kopiahnya aja masih kegedean. Karena masih... Oh iya. Muda banget. Ini Soekarno waktu masih belum masuk baru masih di TB itu. Sudah kuliah, baru kuliah. Sudah dari Surabaya ke Bandung. Iya. Jadi zaman Soekarno di Bandung. Ketemu ibu kos. Maksudnya bertemu dengan penyemangat hidup. Nah, ngomong soal semangat hidup, kita panggil Cak aja ya. Iya. Cak Ipin. Cak Apin. Cak Apin ini punya semangat hidup untuk membangun Trenggalek. Iya. Kita tahu Trenggalek ini, ya perjalanannya 4 jam ya dari Surabaya iya. Jalan darat 4 jam. Belum ada infrastruktur seperti bandara. Iya. Jadi perjuangannya nggak mudah. Iya. Hari ini kita coba Korek lah. Korek. Anak muda yang mimpin Trenggalek sekarang dan pasti punya visi dong. Beda kan kalau orang Katanya tua. tadi bercandaan. Sekarang kok ngomongin visi. Oh ya enggak loh, visi ini visi bercanda juga. Bukan visi serius. Visi bercanda. Sebenarnya ini sebenarnya gini, kita mau ngomong nih antara ngomong dengan seorang pejabat atau ngomong sama atlet sepak bola. Ini Mas Gibran kemarin juga ada punya concern sama sepak bola. Ternyata ya anak-anak muda ya. Anak muda tuh gitu, olahraga, ya kan? Band. Tapi ada plus-plusnya nih. Anak muda plus-plus. Punya kemampuan manajerial sebuah kabupaten. Kita tanya nih, ini beneran bupati bukan nih? Coba tanya. Iya, aku lebih sering nonton bolanya ketimbang jadi bupatinya. Gimana, Cak? Itu katanya pemain bola juga? Ya, hobi aja. Soalnya hobi? Waktu pasca Covid tuh badan sempat naik 75. Makanya tadi waktu di announce sibuk ngurusin itu sebenarnya ngurusin badan bukan. Oh iya. Sibuk ngurusin. Iya benar. Membuat kurus. Jadi sempat 75 dan aku ngerasa orang-orang ini kan bupati muda, lincah. Saya itu jadi kayak perasaan gitu, berusukan, gampang capek gitu. Kalau ini nggak ada yang ngurusin emang? Badannya. Kalau dia memang trackbacknya harus gitu. Nanti takutnya gabung sama Cak Eko nggak makmur gitu. Gabung sama Cak Eko nggak makmur, jadi memang harus setelannya harus gitu. Ini branding ini. Ini branding. Kalau kurus dikit udah nggak kenal orang. Saya kurus, produser saya stres. Ini anak muda. Dan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya. Sempat ngobrol sebentar, ternyata ini memang pejuang sejak muda. Masih usia sangat beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Ini biasanya, gue juga sama posisinya, itu punya struggle yang berbeda. Ini kita buktikan, bener nggak nih? Sebenarnya ini, Cak, saya mau nanya nih, masih soal bola ya? Soal bola. Jenengan main bola. Apakah ada spirit sport sebagai seorang pemain bola Anda terapkan dalam memerintah di Trenggalek ini? Ya satu tentu teamwork ya. Kita tahu nggak semua pemain di lapangan itu semuanya bintang. Tapi kita punya pengertian kan, gimana caranya kamu kasih ke temenmu yang enak, gimana kamu respect lawan gitu. Karena kan kita juga berhadapan kayak dalam politik, tapi gimana kita caranya respect lawan dalam satu pertandingan sehingga ketika menang ya menangnya terhormat gitu. Itu penting. Terus kemudian kedua, menurutku nggak ada olahraga yang seegaliter sepak bola gitu. Ini olahraganya rakyat gitu. Jadi itu selalu saya pengen
saya tuh pengen menghilangkan bahwa aku ini bupati loh gitu. Kadang-kadang kalau udah terjebak pada situasi aku ini bupati gitu, terus kemudian merasa lebih tinggi dibanding yang Tapi kan main bola kan nggak pakai pakaian dinas, Cak. Iya, makanya itu. Kalau main bola pakai pakaian dinas, sebelum ngegolin hormat dulu. Kalau pas main bola posisinya apa? Kanan luar, back, tengah atau sayap. Pengatur serangan. Playmaker. Iya. Kalau di Jakarta lagi sibuk siapa yang jadi kingmaker, ini playmaker. Tapi ini stadion oke ya di sini ya? Lumayan, tinggal rumputnya aja mau kita benerin. Dirapikan. Iya, masih rampitin. Ini ada kesebelasan? Ada, kita kalau di Trenggalek kita kan main di Liga 3, masih sebentar main di Liga 3. Ya semoga besok bisa naik lah, makanya kita persiapan jangka panjang kan. Masalahnya dengan kompetisi kita ini kan hari ini kompetisi, besok jedanya lama berapa bulan, baru tahun depan ada lagi. Makanya kita bikin kompetisi internal sekarang. Maksudnya kompetisi internal tuh? Kompetisi internal itu yang digelar sama, kan kalau Pemda gitu. Kalau pesertanya dari Trenggalek. Tapi boleh datengin orang dari luar, tapi harus usianya U20. Jadi biar besok buat bibit ya. Bibit. Jadi nanti bisa kita Scott Talent buat waktu liga. Ini kalau zaman kita tarkam dulu. Tarkam. Belum naik ke liga. Tarkam dulu. Iya. Bagus lah. Ini yang nonton Prakontro tuh bisa jadi ada Raffi Ahmad, siapa tuh dibeli juga kan? Iya benar. Iya kan? Baru kalau dibeli, kalau disuruh beli saham itu yang susah. Nanti kita, kan Sule juga mau beli kesebelasan di Garut atau di Jambi. Nanti coba kita kontak. Saya ikut Persita Tangerang aja. Loh, kenapa? Prilly laku apa? Prilly laku kasino. Anak muda. Ini beneran anak muda. Kirain yang buaya kita doang. Lahannya nggak mau diambil. Lahan yang mau diambil. Nanti kita kontak Cak Lontong. Iya. Ini bola ya, bola. Kemudian selain juga menyehatkan masyarakat, ini kan atensi masyarakat sekarang ini bukan hanya olahraga saja, pemulihan. Ini kita pandemi walaupun mudah-mudahan sudah di ujung, kita mau bangkit. Ini sedikit melipir, aksi apa yang kira-kira unik, menarik, akurat terhadap pemulihan pandemi ini? Kalau kita lihat di Eropa sana itu kan orang-orang kayaknya nggak seketat kita pakai masker, vaksin pun mereka itu divaksin atau enggak itu hak asasinya mereka bebas milih. Tapi kenapa di sana nggak heboh? Karena tak lihat, kalau menurut pengamatan saya ya sistem kesehatan di sana fasilitasnya mencukupi dari sisi sarana prasarana gitu, sehingga yang sakit ya udah diobatin kan gitu aja, sesimpel itu gitu. Nah maka satu hal yang mungkin besar di Trenggalek sekarang ya kita memberanikan diri untuk mengambil dana pinjaman PEN. PEN ya? PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi ini baru pertama kali di Trenggalek kita meminjam. Pertama kali di Trenggalek kita meminjam. Pertama kali kita punya bangunan gedung yang nilainya 150 miliar. Sorry, Trenggalek biasanya bangun gedung ya paling mahal ya 15 miliar. Itu 150 miliar buat bangun apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Jadi kita bangun rumah sakit. Kita masuk Trenggalek di kiri ya, kalau nggak di kiri ya. Di kiri apa Rudi? Di kiri ya. Sebelah kiri. Itu ada gedung ada bangunan itu kalau bercandanya orang-orang baru kali ini ada tower crane masuk ke. Jadi teman-teman kalau pengen tahu Trenggalek itu memang posisinya di Jawa Timur bagian selatan, lebih ke arah pantai selatan. Sisi barat. Iya, sisi baratnya, dan itu bukannya daerah tertinggal, bukan. Memang ya middle lah ya. Jadi kalau tadi ada joke bahwa baru pertama kali ada crane, ada mobil-mobil tinggi yang untuk membangun bangunan besar, itu satir sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau bukan Cak Apin yang memulai, mungkin sampai tahun bisa digugat nanti. Kalaupun Cak Apin ini hobi bola, tapi yang dibangun rumah sakit, bukan stadion. Nah, ini soal prioritas. Prioritas itu pakai ini. Dan kita lihat beliau ini cerdas banget kan. Apa karena mungkin melihat tadi bahwa di luar negeri itu fasilitas kesehatan, kemudian menginspirasi dana PEN itu untuk membangun rumah sakit? Ya, saya ngelihat kebanyakan yang meninggal karena COVID ini kebanyakan di rumah sakit tuh. Satu karena fasilitas kita terbatas, kita ICU aja baru punya 4. Terus kemudian kadang kan orang
dengan komorbid ini kan datang di UGD kan nggak serta-merta sebenarnya dia COVID, tetapi karena di UGD ngantri campur banyak orang, akhirnya dia terinfeksi di situ, terus kemudian semakin parah. Ketika kasus kematian naik itu saya sempat pulang ke Surabaya, saya ketemu ibu saya bilang, Bu, ini gimana, saya ini jadi pemimpin kok kelihatannya dosa saya banyak sekali, nggak bisa menyelamatkan banyak nyawa begini. Jadi saya waktu itu tekad, pokoknya harus kita punya rumah sakit, dan ngegolkan anggaran segitu besar di dalam APBD kita pasti nggak mungkin gitu. Makanya kemudian kita berusaha mengakses dana PEN itu, dan alhamdulillah dapat 250 miliar. Jadi yang 150 kita gunakan untuk rumah sakit, yang 100 kita rencanakan untuk infrastruktur jalan yang selama 2 tahun itu kena refocusing. Jadi selama ini kan kita refocusing anggaran, dan refocusing anggaran itu nggak kecil, 100 miliar, 200 miliar. Tapi kan buat honor nakes, kemudian buat barang-barang sembako, ya bansos, penanganan pandemi kemarin. Iya, saya cuma mikir ini 2 tahun duit 100-200 miliar kayak nggak ada, ya bener belanjanya sih bener, tapi kayak nggak ada sesuatu, nggak ada bekasnya gitu. Ya udahlah, daripada ini nanti kena refocusing lagi, mending saya nyicil utang aja gitu, tapi jelas gitu tahun ini dapat ada barangnya. Saya bisa bangun jembatan, saya bisa bangun jalan, kemudian yang paling penting kita bangun rumah sakit yang dilengkapi dengan standar penanganan COVID, itu aja sih. Jadi once kemudian ada ledakan kasus, saya bisa sudah jalan gitu rumah sakit. Nah, ini kan COVID ini kan ya mudah-mudahan bisa cepat selesai. Nah, rumah sakit ini nanti katakanlah misalnya COVID itu sudah landai, sudah jadi endemi gitu ya, sudah menjadi biasa. Itu pasar rumah sakit di Trenggalek itu pasti ya tetap ada kan, kan itu tetap ada UGD, ada OK Mayor, OK Minor, ada ICU, ada NICU, ada kamar, ya kan tinggal dimatiin aja itu tekanan negatifnya kan juga udah jadi rumah sakit biasa, kan tetap bisa dimanfaatkan gitu loh, tetap bisa dimanfaatkan, jadi nggak ada ruginya, artinya ini bener nanganin pandemi tapi juga sebagai investasi, karena sebagai BLU kan dia juga ada revenue, entah itu dari insurance, entah itu dari BPJS, jadi tetap bisa memberikan pelayanan yang makin prima lagi ke masyarakat. Jadi bukan kita ngeluarin biaya itu yang sangkos gitu loh, yang biaya hilang gitu aku nggak mau, tapi ini biaya jadi solusi tapi juga bernilai investment, itu aja. Jadi untuk masyarakat Trenggalek bisa long last. Untuk PAD juga ada, untuk pelayanan publiknya juga tetap jalan. Nah, inilah kalau bupatinya muda kan? Iya, jadi pikirannya lengkap. Iya, lengkap dan nggak terbias dengan ya kayak tadi kan. Di Jakarta ada yang dan ngapain bangun stadion bola. Kalau apa-apa Jakarta, Jakarta. Iya kan? Orang melu-melu. Ini masa ngobrol doang nggak dikasih minum kita ya? Minum. Itu kan selalu dinamis ya. Cuman kalau sudah menjadi seorang pemimpin beda lagi. Ya, kita ke Solo, lihat pemimpin masih 30-an. Kita ke Kediri, pemimpin masih 30-an. Nah, sekarang ke sini kayaknya jauh lebih mudah nih. Dinamikanya harus kita tanyain. Tanya kok. Iya benar, Cak. Cak ini kan biasanya ya, anak muda masuk ke dalam ruang birokrasi kan ada senior-senior, itu ada apa ya? Kayak semacam rasa usia saya kan gitu loh, lebih tua, anak muda mentang-mentang bupati so ngajarin, itu ada kayak gitu nggak, Cak? Enggak, kalau kita lebih tua daripada yang lain kan kita yang harus ngomong. Kalau ini kan enak kita, yang ngomong kita banyak. Ntar ngomong dora nyambut guys saya. Ada sungkan nggak? Enggak, jadi saya selalu pendekatannya gini, saya selalu tanya karena beliau kan pengalaman, Bapak kan pengalaman bertahun-tahun. Biasanya kalau ada masalah kayak begini, apa yang dilakukan? Nanti ada opsi-opsi gini. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Oh ya itu biasanya lebih baik Pak gini. Ya sudah sampai yang ngomong gitu loh ya. Gitu. Saya minta tolong gitu ya udah dikerjakan. Gitu. Cara ini gitu ya. Ini kan kalau ada anak-anak muda sekarang yang punya cita-cita jadi misalnya jadi bupati, wali kota, sekarang ada bocorannya kan? Oh ya, gimana caranya? Kan banyak saya pengen jadi wali kota, cuman kalau nanti saya lebih tua. Ya saya selalu bilang orang saya dulu kuliah aja pernah di DO kan, bapak-bapak yang masuk sini kan ijazahnya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi bapak lebih pinter dari saya gitu. Iya, tapi yang biasanya kayak gitu kan, DO jadi bupati. Oh iya. Yang DO jadi bupati, ngatur yang lulus duluan. Terus ya kadang-kadang saya cuma bercandain.
ya sudah kalau jenengan kerjanya agak lama ya saya maklumi lah, yang sudah sepuh saya bilang. Gitu. Tertantang itu. Satu tertantang, kedua semiran rambut. Terus kalau saya agak nyebelin, ya tolong dimaklumi juga yang namanya anak kecil. Saya bilang gitu. Jadi kita saling memahami lah. Gitu. Iya. Jadi menjual kemudaan. Ya udah, jadi nggak ada sungkan. Dan bahkan mungkin kalau dari hati ke hati itu ya banyak kepala dinas yang kemudian berdiskusi antar mereka yang mungkin saya dengar, udahlah yuk kita bantu Pak Bupati, Pak Bupati kisah anakku dewe, itu sampai sampai terlontar kayak gitu ya. Jadi saya merasa bersyukur lah ditemani beliau-beliau di sini. Oke, Mas Sapin, sorry, ini ada titipan pertanyaan dari netizen. Netizen ini kan begitu tahu kami mau ke sini, kemudian dia mungkin mempelajari profil, itu orang PDI ya? Ya memang kan PDI Perjuangan, betul kan? Nah, suruh nanya, ini harus saya sampaikan, kita harus clear. Coba suruh jawab pertanyaan, apa arti petugas partai? Ini mau gue jelaskan. Ya, jadi petugas partai, karena kita kan terbentuk di dalam partai ini kan dari ideologi ya, partai yang ideologis. Kita berada di satu kendaraan yang nilainya jelas, arahnya jelas. Jadi petugas partai ya bagaimana kita mengemban ideologi itu. Itu jadi aja. Ideologinya ya. Iya, ideologi yang kemudian working ideology namanya. Ideologi yang kemudian dikerjakan. Seperti contoh gini, Bung Karno bilang gotong royong, Bung Karno selalu bilang Tuhan ada di gubuk-gubuk si miskin. Padahal kita kemudian kalau ngomong anggaran APBD, kalau nggak ada di TKS, nggak bisa kita keluarin pakai APBD. Maksudnya nggak ada di daftar terpadu kesejahteraan sosial, nggak bisa kita anggarin. Padahal ini benar-benar ada orang miskin nih. Terus gimana dong? Itu tadi ya, kerja-kerja ideologi tadi ya. Iya, berarti kan harus ada kerja-kerja ideologi. Caranya gimana? Ya kita cari undang-undang yang lain. Oh, ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang ada peraturan terkait dengan corporate social responsibility. Jadi, yuk kamu nggak usah ngasih gratifikasi kalau kamu ada kelebihan rezeki, kamu taruh di Basnas. Mungkin ideologi ini aku dengar ya, Cak. Ini lulus sekolah partai berarti. Oh iya, itu yang paling penting. Itu aku dengar ya, mungkin ideologi ini yang kemudian sampai sekarang kan kabarnya nih, Cak, ini baru kabar aku bener atau enggak. Katanya banyak ada pengusaha tambang yang mau masuk ke Trenggalek, ada potensi tambang dan jenengan kayaknya belum seret. Loh, emang di sini ada potensi tambang? Bukan laut aja? Ada, karena kita kan juga punya bukit-bukit kandungan mineral di kawasan selatan ini kan. Kalau di Lumajang kan punya pasir besi, ya, di Banyuwangi ada emas, di sini hampir sama. Sumber kemakmuran dan sumber masalah kalau nggak hati-hati. Ini ujian nih, ini bupati muda ujian. Nggak, kalau tadi ngomong working ideology-nya gini, saya sih kalau ditanya visi misimu apa, saya sebagai pribadi nggak punya visi misi, tapi sebagai anak bangsa saya punya visi misi. Menarik nih. Nah, kenapa? Karena kita ini ada di satu rumah yang bernama Indonesia sebagai satu keluarga, nggak bisa dong. Aku mau kemana, kamu mau kemana. Yang namanya kita kalau satu rumah, kalau kita ngomong, besok kita jalan ke Bali, ya udah semuanya harus ke Bali kan sebagai as a family lah. Indonesia ini punya arah tujuan. Ya, satu, melindungi segenap tumpah darah. Dan menurutku melindungi segenap tumpah darah itu berarti you membangun harus inklusif. Inklusif itu artinya nggak cuma adil untuk generasi sekarang, tapi juga adil untuk generasi masa depan. Terkait masalah tambang, saya cuma tanya, itu lu bisa mastiin nggak gitu benefitnya untuk sampai nanti gitu. Maksudnya dipastikan apakah nanti benefitnya berkepanjangan gitu ya? Artinya dari sisi lingkungan hidup, daya dukung, daya tampungnya, kemudian prosperity-nya ini benar-benar bisa dinikmati sustain nggak? Nanti apakah kemudian kesejahteraan dan kemudian mudorotnya ini gimana? Belum ada gejolak. Nah, itu aja yang kemudian penolakan saya itu dalam arti surat yang saya luncurkan ke kementerian kan saya menyatakan tolong itu dikaji ulang. Sebentar. Mulai dari dokumen. Kenapa? Jadi ada yang mau nambang di Trenggalek ini, belum setuju ya? Belum setuju. Sementara ini menolak. Karena memang secara aturan tidak perlu meminta persetujuan bupati. Anak muda. Tapi secara kewilayahan kita kan punya rencana tata ruang wilayah yang kemudian ruang lingkup di Trenggalek ini pola pembangunannya seperti apa kan diatur di sana. Jadi menolaknya itu karena memang ada kajian-kajian, bukan menolak karena ego, bukan itu tentu, ya. Karena kita sadar kayak Trenggalek ini dulu
kalau musim hujan longsor kebanjiran, tapi kalau musim kemarau nggak ada air, kan ironis. Iya. Artinya kan berarti harus ada preserve, tempat-tempat tampungan air. Kemudian kita ini kebanyakan batuan kars, jadi masyarakat di gunung itu tergantung dengan sungai-sungai bawah tanah kita. Nah kalau itu juga jadi daerah yang kena tambang kan saya nggak bisa bayangin nanti masyarakat ini kemudian dapat air dari mana gitu. Jadi lebih kepada misalnya kajian lingkungan, sosial juga. Dan bayangin kita sekarang punya hutan 60% dari total kawasan. Itu aja terkadang masih di beberapa momen ketika curah hujan tinggi di daerah datar itu masih kena hujan. Itu yang hutannya 60%. Nah kalau terus kemudian itu dikurangi, mau apa gitu? Saya itu terus jawab apa gitu loh ke masyarakat. Padahal kan izin itu sekarang tuh kan diambil pusat keluarin. Dampaknya nanti malah ke jenengan tuh kan kalau seandainya pusat mengeluarkan izin kan juga ada yang memohon. Jadi menurut saya kita harus jangan semata-mata ini pusat gitu, tapi ya kita clearin dulu yang mohon ini mohonnya benar-benar enggak gitu atau ngada-ngada kan gitu aja. Makanya saya bayangin di situ. Cak, saya bayangin ya, saya cuma nggak tahu bagaimana di dalam, saya bayangin orang-orang jangan terlalu serius bro. Gua mesti serius. Nanti ratingnya jelek nanti. Orang-orang yang ngangkut tambang itu kan menurut gue ya itu orang-orang besar lah, nggak tahu lah bentuknya seperti apa, besar-besar kok berani, dari mana keberanian itu? Si Cak ini mendapatkan nyali itu dari mana? Orang berani itu kan satu tahu lawannya, kedua saking gobloknya. Mungkin saya itu saking gobloknya itu. Mungkin kalau tahu lawannya jadi nggak berani, tapi karena saya saking gobloknya nggak kenal siapa-siapa, ya jadi berani. Inilah luar biasa loh filosofinya loh. Iya, itu sangat menginspirasi lo kan? Kok jadi karena nyinyir ya jadinya ya. Iya, karena saking gitunya saking. Ya contoh lu nggak ngerti itu barang panas gitu kan, tiba-tiba berani pegang. Padahal kalau dibilang itu panas loh kan nggak kita pegang. Iya. Nah, itu artinya kan mempertaruhkan apapun ya demi pertama keselamatan masyarakat di Trenggalek ini dan juga kelangsungan hidup mereka, nggak cuma sekedar ada tambang keren banyak duit, nggak gitu. Iya. Ya kita juga yakin itu pasti ada tawaran-tawaran yang sampai nggak masuk akal. Iya. Tapi berani nolak itu tadi aku tanya nyalinya itu dari mana? Makanya kalau dibilang apa tadi nggak karena nggak tahu lawannya atau bodoh itu, wah ini satir yang level itu udah level dewa ini. Iya sampai tambang aja kemudian ditolak. Penghasilan masyarakatnya? Ya kalau sekarang sih masih agro, cuma kan masih berbasis hulu. Makanya sekarang kita punya tema kita pengen transformasi ekonomi lebih ke arah hilirisasi, tetapi tetap berbasis hijau, berbasis biru. Jadi kita pengen promote green prosperity lah gitu. Jadi pasca panennya sudah mulai ya, sudah mulai kayak sekarang kita punya keperantaraan. It's okay gitu ada satu company besar, corporate besar. Tapi yang penting nggak langsung direct gitu, tapi ada perantara, kita bikin bumdesma, kemudian pengolahan setengah jadinya ada di kita, jadi ada added value, kemudian mereka memastikan pasarnya. Salah satunya kita ada dengan perusahaan jamu yang besar di Indonesia, kita kirim biofarmaka, kayak jahe dan sebelum jadi bupati, kesibukan apa, Cak? Sebelum jadi bupati, sibuknya ya dulu kuliah, bolos. Ya, bolosnya karena jangan jadi bupati bolos kuliah? Iya. Jadi saya lupa ngurus cuti waktu itu. Bolosnya karena waktu itu bapak saya meninggal, saya harus kerja. Karena mungkin kalau ditanya perjuangannya dulu gimana dari bawah, ya nggak bawa-bawa banget lah. Artinya kalau bapak saya, ibu saya, iya. Mereka berjuang. Karena dulu dari Trenggalek ke Surabaya, bapak saya tukang beca, ibu saya pembantu rumah tangga. Mereka yang struggling dari minus lah ibaratnya. Tapi begitu kemudian saya tumbuh, ya saya tumbuh mulai dari sekolah diantar pakai beca, sampai kemudian bisa naik sepeda motor, sampai bisa naik mobil, itu aku pernah ngalamin gitu. Jadi ini real cerita, bapak real di cerita. beca itu? Iya, Almarhum ya? real cerita.
Temennya yang masih beca ada di sana, di Surabaya masih. Becanya di Surabaya? Di Surabaya, di Pasar Wonokromo. Kan dulu zaman belum jadi direnovasi itu kan Pasar Wonokromo sama Stasiun Wonokromo itu kan rame tuh. Nah, becaknya di situ. Jadi mondar-mandir kalau nggak orang dari stasiun, ya dari pasar. Luar biasa ini. Jadi dulu saya sering ke pasar, ibu biasanya kan diminta sama juragannya untuk beli apa-apa gitu. Gitu. Jadi dari kecil tuh sudah interaksi, ngerasain suasana masyarakat suasana batin masyarakat ya. Nah, sebut saja itu kegetiran hidup masa kecil itu mendrive cara menjadi bupati nggak? Ya, alhamdulillahnya saya waktu dilantik pertama 25 tahun itu jadi wakil bupati yang kebetulan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Jadi saya langsung concern ke sana. Karena saya ingat betul hidup di gang yang mobil aja nggak bisa masuk, yang kemudian kalau buang air besar langsung masuk ke kali, yang kalinya hitam. Ini sebenarnya cerita hidup Mas Iqbal itu baru. Di bantaran kali itu terus yang kalinya hitam, kalau pas banjirnya itu juga hitam gitu kan, terus gatel-gatel semua. Ada di lingkungan begitu. Jadi terus kemudian gimana mempromot livelihood yang lebih bagus. Makanya tapi kadang gini lucunya, ketika kita ada program, kadang banyak masyarakat yang membutuhkan itu nggak berani nerima program. Kenapa? Kayak contoh ada bantuan program perumahan swadaya gitu ya. Kita kan ngasih material rumah untuk itu kemudian dibedah rumahnya untuk bisa lebih layak. Nah, tapi ketika dikasih material, orang miskin ini kan kalau cuma material, lah terus nanti yang bangun siapa? Saya nggak bisa ngupain buruh, saya nggak bisa masakin. Akhirnya apa? Saya nginep di rumah warga. Nah, kalau ketika saya nginep di rumah warga, otomatis kepala desa datang, masyarakat datang, saya bilang, ini sudah ada sedekah rizki. Ya, saya minta warga mau sedekah partisipasi. Untuk bantu bangun untuk bantu banget. Terus kalau masih ada yang kurang beruntung kayak begini, tolong sedekah informasi. Jadi biar saya tahu, karena saya nggak tahu semua pelosok Trenggalek kayak apa. Jadi setiap informasi Bapak Ibu itu berarti sedekah, karena itu akan kemudian merubah nasib mereka. Luar biasa, ini bisa ditularkan ke level-level yang lain. Nah, jadi akhirnya kemudian ya programnya jalan. Bedah rumah tadi? Iya, bedah rumah. Berhasil ketika itu? Ya berhasil akhirnya. Jadi dan sekarang kan nggak kita pakai DP 0 ya? Nggak ya? Enggak. Balik lagi ke Jakarta. Gila ya sebetulnya. Anak seorang pengemudi beca. Ini mau nimpukin orang lain tapi hanya Trenggalek. Ya ngobrol berdua. Enggak usah ngelibatin saya. Kita kan cuma ini ada contoh daerah kayak gini. Pengen contoh, Cak. Iya, butuh contoh. Enggak berhasil. Ada contoh yang benar-benar kerja sama yang enggak pernah kerja tetap ya. Nah, ini pemimpin muda. Masa masih panjang. Punya bukan cita-cita lah, punya ya sebagai politisi lah, Cak. Apa yang mau diraih? Next apa? What's next? Ya kalau politiknya perjuangan, kita dulu pernah berjuang mulai dari zaman penjajahan, kita cita-citanya kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan, kemudian Orde Lama, kita mencita-citakan kestabilan. Akhirnya muncul Orde Baru. Orde Baru, kestabilan semuanya diatur, kita pengen reform. Muncul era reformasi, kita pengen keterbukaan. Setelah era keterbukaan, kita pengen kemajuan. Tapi sekarang menurut saya semua generasi ini harus mengarah ke keberlanjutan sih, sustainability. Jadi gimana sekarang transforming ekonominya dari yang dulu konvensional lebih green, ya terus kemudian pola pembangunannya digitalisasi juga lebih cepat, lebih paperless, lebih apa. Sekarang berapa usia, Cak? Saya lahir 90, jadi sekarang 31. 31. Usia 45 itu mau posisinya di mana atau pernah ngebayangin gitu nggak? Oh, aku usia 40-an aku sudah di Jawa Timur. Ya kalau ngeliat bapak saya mungkin 45, saya belum tentu ada di sini. Bapak saya 41 aja meninggal. jadi luar biasa ini, luar biasa. Jadi ya udah dijalanin yang sekarang ada aja. Saya akan menyebut beberapa nama, 4 nama. Nanti saya mau minta komentar cepatnya ya, nggak apa-apa ya? Bisa ya? Yang terkenal tapi terkenal lah. Kalau saya nggak komen berarti nggak terkenal. Ya terkenal lah. Bu Risma. Tegas. Wah, tegas. Bu Risma. Satu. Siapa ya? Mas Ganjar. Banyol. Loh. Giliran lo sekarang? Oh iya, gua ya. Lu mancing gua lo. Aku hati-hati nih.
Mbak Arumi. Mbak Arumi cantik. Normal. Terakhir lo. Pak Jokowi. Pak Jokowi merakyat. Merakyat. Clear. Yang itu terakhir nggak boleh salah itu. Biasanya mah kita taruh terakhir. Biasanya kita taruh terakhir. Cak, saya pingin gambaran aja nih, Cak. Dulu kan jenengan masuk sebagai wakil. Terus kemudian sekarang melanjutkan. Artinya sudah ada pengalaman sebagai wakil waktu itu belajar, sekarang kemudian sudah sebagai pemimpin tertinggi di Trenggalek. Apa yang katakanlah mimpi apa nih di Trenggalek ini yang lebih real lah? Kan soal sustainable, soal apa itu kan yang lebih real apa, Cak? Ya, saya cuma mau terchallenge gimana caranya ngungkit ekonomi, tapi tanpa harus destruktif, itu aja. Jadi kayak contoh ini, kita punya pantai, ada di atasnya langsung ada hutan kan. Saya pantai, hutan. Kita mikir kita nggak punya hotel gitu, tapi kita kan tetap butuh akomodasi, apalagi kita kalau mau mendorong tourism kan. Akhirnya alhamdulillahnya ketemu salah satu investor yang mau invest dengan komitmen bahwa saya mau bangun resort tanpa memotong satu batang pohon pun. Gimana caranya itu? Ya tanya dia. Dia mau bikin rumah pohon dan semua bahan bakunya, raw materialnya semua dari bambu. Konstruksinya semua dari bambu. Dan itu menurut saya nggak tahu, kalau kita meyakini terhadap sesuatu itu Tuhan nemuin aja. Sudah terjadi. Dia lagi ngurus PT-nya di sini karena memang tak minta semua perusahaan yang invest di sini harus PT lokal biar nanti kalau ada pajak bagi hasilnya kan masuk ke kita. Meskipun saya kasih tax holiday 1 tahun pertama nggak perlu bayar pajak daerah. Ya ini termasuk kemudahan yang kita berikan. Ini bisa cerdas dan pintar nih. Nah, jadi itu contoh satu. Terus kemudian ya tentu hal-hal lain kita pengen udahlah dari apa yang ditanam sama apa yang kita ambil di laut aja harusnya cukup untuk menghidupi kalau dikelola dengan baik. Dari informasi, dari pikiran, kok aku nggak percaya kalian Anda ini cuma DO itu. Nggak percaya loh. Anda ini pernah DO, bener? Jangan sepelekan orang DO loh. Iya sih, si Bill Gates juga DO. DO itu bukan, Mark Zuckerberg juga DO. DO itu bukan karena kita nggak mampu melanjutkan, keadaan. ini Tapi background ekonomi, Cak, ya? Atau pengusaha atau apa, Cak? Kalau ya usaha tentunya ya. Usaha ya? Usaha kan usahanya. Bisnis ya. Artinya itu kan tadi beberapa informasi yang saya tangkap sangat konsen pada pengembangan ekonomi masyarakat itu kan. Kalau nggak punya background atau pengalaman cara berpikir ekonomi itu agak bingung gitu. Ya, seperti juga Pak Jokowi, pengusaha kemudian menjadi pejabat publik ya. Iya, kan banyak seperti itu kan. Si Mas Gibran juga kan pengusaha jadi Jawa. Ini juga melakukan sama. Jadi ke depan memang politisi itu harus memang diawali dengan struggle. Di dunia usaha itu real, real. Makanya tadi beberapa kan diformulasikan dia dalam mensolusi di Trenggalek ini. Ini kita ngobrol panjang lebar. Andalannya apa nih kalau di Trenggalek ini, kalau orang mau liburan gitu misalnya? Yang kira-kira kalau ditaruh di Instagram tuh keren. Kalau kita ngomong Trenggalek, apa yang ingin disampaikan gitu loh, biar orang kesini? Ya, bis ini Trenggalek bakalan deket karena kita punya bandara di Kediri. Terus setelah itu akan connect tol di perbatasan Tulungagung Trenggalek. Ini ngomong masa depannya nggak terlalu lama lagi. Ya, which is itu nanti paling dari bandara sampai ke pantai itu mungkin sekitar 45 sampai 1 jam. Jadi dan enaknya kita kalau mungkin di Bali gitu ya, kita turunnya di Nusa Dua, ketemu pantai. Tapi kalau pengen ketemu yang dingin-dingin kita harus ke Ubud, itu masih 2 jam. Masih 2 jam. Kalau di sini dari pantai ke tempat yang dingin cuma 15 menit. Dari pantai ke gunung? Iya, bisa 15 menit. Berarti lengkap loh, Bro. Jadi you bisa dapat air terjun, hutan durian 700 hektar. Durian? Iya, terus kemudian mandi di sungai, river tubing. Kemudian ada goa yang paling salah satu terpanjang di Asia Tenggara juga. Kalau mau naik panjat tebing bisa, ada via feratanya. Kemudian ada kebun salak. Kemudian turun bisa ke pantai. Pantai pun kamu milih mau yang ada ombak, mau yang nggak ada ombak, mau yang pasirnya putih, gitu ya? Iya, mau yang pasir putih. Jadi kalau kita ke pantai ada yang siapkan menu gitu. Iya.
Mau yang pasirnya coklat, mau yang batu-batu. Ini pantai selatan loh, Cak. Masa nggak ada ombaknya? Karena kita teluk, dan teluk kita itu terbesar dan terdalam di selatan Jawa. Nah, jadi kalau yang di pantai selatan lain, jangankan main air, pakai baju hijau aja takut. Oh iya, benar. Pakai baju hijau aja takut. Nyi Roro Kidulnya sudah akrab. Kita juga takut pakai baju hijau, green screen kan. Iya, tunggu. Dieditnya hilang ya, kepalanya doang. Jadi ternyata pantainya luar biasa ya. Kita mesti ke pantai nih. Iya. Oh iya, iya. Kita ke pantai yuk. Makasih. Makasih. Cak, luar biasa ini, obrolan asik nih. Cheers dulu dong. Cheers dulu. Seruput. Seruput kopinya. Kopi jahe.